Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Fatin dengan NIM H0422001. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan atau memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus 4, yaitu tentang pengelolaan krisis dalam organisasi pertanian. Nah, sebagai latar belakangnya yaitu organisasi pertanian menghadapi krisis akibat bencana alam yang merusak lahan pertanian. Nah, hal ini dapat mempengaruhi komunikasi antara pengurus organisasi dengan para petani, serta juga antara petani dan juga masyarakat setempat. Nah, organisasi ini perlu segera merespon dan memberikan arahan kepada para petani serta menjaga hubungan dengan stakeholder lainnya. Lalu masalah yang timbul yaitu adanya krisis menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan petani. Yang kedua yaitu komunikasi yang buruk antar pengurus organisasi dan petani juga akan memperburuk situasi. Yang ketiga yaitu tidak adanya prosedur komunikasi yang jelas dalam situasi krisis ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif dalam menghadapi krisis organisasi pertanian. Nah, komunikasi yang jelas dan efektif ini memberikan peran yang sangat penting dalam merespon krisis tersebut. Nah, utamanya pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi alam dan juga koordinasi antara pemangku kepentingan. Nah, pentingnya komunikasi dalam hal ini itu untuk untuk mengurangi kebingungan. Misalkan informasi yang cepat dan akurat dapat memberikan rasa tenang bagi petani dan juga memberikan arahan yang jelas. Yang kedua, dapat memastikan koordinasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik ini juga memungkinkan kolaborasi yang baik antara pengurus organisasi, petani, dan juga stakeholder lainnya dalam merumuskan solusi untuk masalah yang terjadi. Lalu yang ketiga yaitu adanya mencegah untuk miskomunikasi. Jadi dalam hal ini informasi itu sangat penting dan bisa membuat masalah itu menjadi semakin runyam jika tidak dikomunikasikan dengan benar. Nah, komunikasi yang transparan ini dapat mencegah penyebaran rumor yang beredar. Lalu yang keempat yaitu membangun kepercayaan dengan komunikasi yang efektif dan jelas, respon yang cepat dan juga komunikatif meningkatkan kepercayaan petani dalam dan juga pihak terhadap kepentingan organisasi. Lalu pertanyaan yang kedua atau menjawab pertanyaan yang kedua yaitu strategi komunikasi untuk mengurangi kebingungan dan juga memastikan sebuah koordinasi. Yang pertama, kita mungkin bisa membentuk sebuah tim manajemen yang krisis. Jadi tim ini dibentuk beranggotakan dari pengurus organisasi, perwakilan petani dan juga ahli komunikasi atau mungkin stakeholder. Nah, dengan hal ini kita juga dapat memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan peranan masing-masing. Jadi misalkan bisa menjadi pengumpul informasi, penyebar informasi dan juga sebagai koordinator sebagai tindakan. Lalu yang kedua yaitu dengan peta prosedur komunikasi yang krisis dengan menetapkan jalur komunikasi yang misalkan melalui grup WhatsApp atau mungkin melalui Instagram gitu ya. Lalu melakukan pesan terstruktur, memastikan pesan itu jelas, padat dan juga mudah untuk dipahami oleh semua kalangan. Jadi bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin digunakan untuk sehari-hari. Lalu menyampaikan pesan secara cepat. Jadi dengan segera memberikan informasi yang cepat itu dapat memudahkan kita untuk mengambil sebuah tindakan. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan kanal komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi langsung, misalkan pertemuan-pertemuan yang darurat di desa atau pusat komunikasi di lingkungan perdesaan itu dapat memudahkan kita untuk
memastikan koordinasi yang baik. Lalu teknologi digital dengan memanfaatkan WhatsApp tadi dapat membantu kita untuk menyebarkan informasi dengan lebih cepat. Lalu yang ketiga yaitu media lokal dengan mungkin bisa menggunakan radio atau mungkin media-media cetak seperti koran, itu juga dapat menjangkau lebih baik atau bisa dibilang lebih efektif untuk petani. Lalu yang keempat yaitu adanya pendekatan partisipatif. Dengan melibatkan petani dalam diskusi dan pengambilan keputusan ini dapat membuat mereka merasa lebih dihargai dan juga memiliki solusi bersama yang bisa dibilang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh petani itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga tentang evaluasi peran komunikasi internal dalam situasi darurat, yang pertama itu dapat melakukan koordinasi yang efektif. Nah, komunikasi internal antara pengurus organisasi membantu untuk membagikan tugas dan memastikan setiap anggota mengetahui perannya masing-masing sehingga dapat merespon dengan lebih cepat. Lalu yang kedua yaitu konsisten terhadap informasi. Melalui komunikasi internal yang baik, pesan yang disampaikan kepada petani dan juga stakeholder juga dapat menjadi konsisten dan juga tidak membingungkan pihak-pihak manapun. Lalu yang ketiga yaitu respon yang cepat. Dengan merespon komunikasi internal yang lancar memastikan adanya real time update yang dapat mempercepat pengambilan keputusan. Lalu yang keempat yaitu adanya pembelajaran dan evaluasi. Setelah krisis, komunikasi internal berperan dalam evaluasi tindakan yang telah dilakukan serta menyusun rencana untuk menghadapi krisis serupa di masa depan. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang keempat tentang rekomendasi untuk memperkuat sistem komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu membuat protokol komunikasi krisis. Tepatnya prosedur komunikasi yang baku dalam situasi darurat, termasuk siapa yang bertanggung jawab menyebarkan informasi dan kanal apa yang digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu pelatihan manajemen krisis. Ini diselenggarakan pelatihan rutin bagi pengurus organisasi maupun petani tentang komunikasi krisis dan juga manajemen bencana gitu. Lalu yang keempat yaitu penggunaan teknologi informasi dengan mengimplementasikan teknologi komunikasi yang sederhana seperti SMS atau broadcasting atau mungkin komunikasi yang berbasis untuk menyebarkan informasi lebih cepat. Lalu yang keempat yaitu pembuatan pusat informasi krisis. Didirikan pusat informasi darurat yang berfungsi sebagai sumber informasi resmi bagi petani dan juga stakeholder. Jadi bisa membuat sebuah pusat untuk bagaimana petani itu bisa dapat mendapatkan informasi yang lebih cepat, lebih tepat dan juga lebih paten gitu. Lalu yang kelima yaitu dengan mengevaluasi secara rutin. Jadi melakukan simulasi krisis secara berkala untuk menguji keefektifan dari komunikasi organisasi dan juga dengan adanya evaluasi ini kita dapat memperbaiki kelemahan yang ada atau juga dapat meningkatkan kekurangan-kekurangan yang terjadi. Lalu yang terakhir yaitu dengan pembangunan kepercayaan komunitas. Jadi dengan menjalin hubungan komunitas yang berkelanjutan dengan petani melalui pertemuan rutin atau mungkin forum-forum diskusi untuk membangun kepercayaan ini juga dapat menjadi sebuah kesiapsiagaan dalam menghadapi sebuah krisis. Mungkin itu saja jawaban-jawaban yang dapat saya berikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kasus 4 ini. Saya meminta maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun lain sebagainya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.